Selamat pagi kepada Ibu Pembimbing Akademik, Ibu Riana Vidya Yovita. Saya Christina Amalia dengan NIM 110118437 ingin mempresentasikan kegiatan Gladi selama 6 minggu di Witel Telkom Jakarta Barat, Unit Akses Optima dan Data Management. Gladi merupakan suatu program kurikuler yang dirancang untuk menciptakan pengalaman kerja bagi mahasiswa-mahasiswi Telkom yang menempuh perkuliahan selama 4 semester. Gladi dilaksanakan selama 6 minggu, yakni 13 Juli sampai 21 Agustus 2020. Saya memilih Witel Telkom Jakarta Barat sebagai tempat Gladi dan ditempatkan pada 2 unit, yaitu Akses Optima dan Data Management. Pada minggu pertama, saya ditempatkan di unit Akses Optima selama 2 minggu. Pekerjaan pertama yang saya dapatkan yaitu mencari mitra untuk pelanggan baru. Pembimbing lapangan memberikan data yang berisi pelanggan baru maupun lama seperti alamat, longitude, latitude, subkon mitra, dan mitra dalam bentuk Excel. Pekerjaan dibagi berdasarkan STO. Saya mendapat 3 STO yang jumlahnya sekitar 60 pelanggan. Cara pengerjaannya yaitu saya mencocokkan alamat pelanggan baru dengan pelanggan lama. Jika sama, saya dapat mengisi kolom paling kanan yaitu referensi mitra. Mengapa disebut referensi? Karena ada beberapa kasus yang alamatnya sudah cocok, namun pada jalan yang sama tersebut terdapat lebih dari satu mitra yang dipakai untuk pelanggan. Jadi, pembimbing lapanganlah yang berhak menentukan untuk menggunakan mitra yang mana. Pekerjaan pertama yang saya dapatkan yaitu mencari mitra untuk pelanggan baru. Diberikan data oleh pembimbing lapangan seperti ini. Ada lokasi dan mitranya dan subkon mitranya. Nah, tugasnya itu untuk mencari subkon mitra dan mitra pelanggan baru seperti ini. Data yang baru itu ditandai new dan tidak ada subkon mitranya. Nah, cara pengerjaannya, pertama kita copy, lebih copy ini aja, lalu Ctrl F, kita cari enggak. Nah, ini kan ada nih datanya. Yang tadi udah punya mitra dan subkon mitra di Telkom Akses dan subkon mitranya PT Unggul. Kita cari lagi, sama ya, ini Infomedia, T ataupun Infomedia. Nah, bila ada beberapa subkon mitra, nanti kita tulis nanti di referensi mitra. Tapi tetap Telkom Akses ya. Terus file next-nya Infomedia lagi, MNS. Nah, baru kita data di sini. TA, Infomedia, PTMS, dan PT Unggul. Pekerjaan kedua pada unit Akses Optima yaitu mencari titik kabel feeder yang habis. Saya diberi data pelanggan berupa alamat, longitude, dan latitude. Data tersebut berupa Excel. Cara pengerjaannya yaitu menggunakan aplikasi Google Earth. Pekerjaan selanjutnya yang saya dapatkan yaitu mencari titik kabel feeder habis menggunakan aplikasi Google Earth. Pertama, saya diberi data berupa Excel seperti ini. Yang kita lihat ada hanya lokasi, latitude, dan longitude. Pertama, kita copy dulu, misalkan ini. Kita copy alamatnya, buka Google Earth, klik add plus mark, dan ini kita copy alamatnya tadi. Terus latnya kita copy juga, sesuaikan. Longitude juga kita sesuaikan. Dan klik OK. Nah, seperti itu kerjanya. Bila tidak ada alamatnya seperti ini, nah kita bisa mencari lewat alamatnya saja. Pertama, copy, terus kita paste, di search. Nah, muncul di sini kan. Baru kita add password, kita copy. Nah, latitude sama longnya kita sesuaikan, digeser. Ini kan dia berubah ya. Nah, pasin, lalu klik OK. Seperti itu.
Kendala yang saya alami dari aplikasi ini tidak ada, tetapi dalam pekerjaan, saya menemukan data yang tidak ada titik koordinatnya, dan ada pula perbedaan titik koordinat dan nama jalan yang cukup membingungkan. Pada minggu kedua, saya mendapat pekerjaan berupa membuat poligon pada aplikasi Enom yang bertujuan untuk menentukan target penjualan atau sales. Cara pengerjaannya yaitu kita login dulu di Enomnya, lalu klik point of interest. Nah, kurang lebihnya akan muncul seperti gambar peta ini. Di zoom level 18, kita bisa melihat dengan cukup jelas atap-atap rumah warga atau atap-atap rumah pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon kotak-kotak mengikuti bentuk rumah atau bentuk atap pelanggan. Sebelum itu kita harus men-setting dulu objeknya, kita ganti resident. Building type-nya ada 3, yaitu low rise building, medium rise building, dan high rise building. Low rise building itu untuk rumah-rumah warganya. Medium rise building itu untuk seperti ruko, pabrik yang mempunyai bangunan yang cukup luas tapi tidak bertingkat. Nah, yang terakhir, high rise building itu untuk bangunan bertingkat dan luas seperti hotel, apartemen, rumah susun. Setelah disetting, barulah kita bisa membuat poligon. Nah, jumlah poligon yang kita buat itu akan ada di already drawing di sini, yang nantinya akan kita report ke pembimbing lapangan. Kelebihan dari aplikasi Enom yaitu toolsnya sudah cukup lengkap dan saya dapat melihat jumlah poligon yang telah saya buat untuk di-report. Kekurangannya menurut saya, gambar peta tidak dapat dilihat secara 3D. Menyulitkan saya dalam melihat atap rumah warga yang bukan perumahan karena terlihat tidak beraturan dan jarak antara satu rumah dengan yang lainnya cukup dekat. Gambarnya pun jika diperbesar dengan level tertinggi yaitu 20, tetap kurang jelas karena tidak HD. Solusinya saya harus melihat Google Earth dan menggunakan Street View untuk melihat lebih jelas bangunan tersebut. Kekurangan yang lainnya yaitu jika salah menggambar poligon dapat dihapus, tetapi jumlah already drawing tidak berkurang. Solusinya saya menghitung manual poligon yang saya hapus dan jumlahnya saya kurangi dengan already drawing. Pada minggu ketiga geladi, saya mendapat rolling ke unit data management. Pekerjaan pertama saya yaitu mengupdate data menggunakan aplikasi UWIM. Software ini menyediakan pemantauan pelanggan, layanan, dan perangkat secara real-time yang memungkinkan untuk mengembangkan dan mengenalkan produk dengan lebih cepat dan efisien. Pertama, saya diberi data oleh pembimbing lapangan seperti ini, dari kolom nomor sampai port OLT. Nah, pertama saya akan mencari layanan pelanggan. Caranya, kita copy service number yang ada di sini, lalu buka UWIM. Nah, kita taruh service number tadi di sini, kita ganti start ini menjadi contain, lalu klik search. Nanti di sini akan ada data layanan pelanggan seperti IPTV dan internet. Nah, ini contohnya. Tapi untuk mencari layanan voice, kita harus mengcopy 8 angka di depan ini, lalu kita cari, ini kita ganti tetap start with, yang tadinya konten kita ganti start with, lalu search, nanti akan muncul layanan voice-nya. Jika pelanggan tidak mempunyai layanan voice, maka akan tetap menjadi IPTV internet atau internet saja. Nah, setelah kita mendapat semua layanan voice, IPTV, internet, kita akan mengkopinya di sini di Excel. Nah, ada beberapa pelanggan yang hanya memakai IPTV dan internet, atau hanya internet saja, atau lengkap internet, voice, dan IPTV. Nah, selanjutnya kita mencari data ini. Data ini itu adalah port ID. Selanjutnya, saya akan mencari data port ID. Untuk mencari data port ID, kita membutuhkan dua data ini, data ID OLT dan port OLT. Pertama, kita copy dulu data ID OLT ini di UWIM bagian physical device di inventory. Kita taruh di sini, lalu klik search.
kira-kira nanti akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali yang di bagian Huawei. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Bagaimana cara bacanya? Nah, di sini ada data port OLT, ada 16 garis miring 0. Cara bacanya ini 16 adalah slotnya dan 0 adalah portnya. Nah, ini kita contoh aja, ada slot kelima, kita klik di sini. Nah, kita cari misalkan port ke 0. Yang kita copy adalah angka ini. Dari sini sampai sini. Kita copy, lalu kita masukkan ke Excel yang tadi, di samping layanan. Jika sudah terisi semua, terisi full, selanjutnya adalah kita mengupload layanannya. Namanya adalah mengalter. Ini kita save nanti datanya. Lalu, di bagian execute role, kita role setnya kita ganti alter service configuration item. Nanti ada choose file, kita masukkan file alternya yang tadi layanan dan pod ID-nya. Lalu klik proses. Nah, jika berhasil, akan muncul seperti ini. Proses ada berapa data, record sukses. Jika ada masalah atau error, akan muncul seperti ini. Nah, jika error, kita harus melihat data alter kita itu sudah benar atau belum, apakah port ID-nya salah atau layanan yang kurang, seperti itu. Kelebihan aplikasi ini yaitu tools yang ada sudah cukup lengkap, dan saat mengupload data pada execute role, saya dapat melihat baris berapa yang mengalami masalah atau error, sehingga saya dapat melihat ulang data layanan atau port ID pelanggan. Kekurangan saat mencari port ID membutuhkan waktu yang cukup lama saat loading. Pekerjaan selanjutnya yang saya dapatkan yaitu mengupdate data melalui DAFA. EMS atau EMAS adalah aplikasi internal Telkom yang berisi data migration, data validation, UIMAX, infrastruktur modernization, infrastruktur development. Selama Gladi, saya hanya menggunakan menu DAVA atau data validation untuk validasi dan update data pelanggan khusus untuk layanan voice. Cara pengerjaannya yaitu pertama saya diberikan data seperti ini, Google Dokumen oleh pembimbing lapangan. Pertama yang saya kerjakan yaitu saya mencari ODP-nya. Caranya seperti apa? Di sini kita punya JPON e-booster sama port JPON e-booster. Kita copy ini 172.168.115.38, ini contoh saja. Lalu kita search di sini. Nah, ini juga diberikan oleh pembimbing lapangan. Kita cari di sini, di search, ini udah ada. Lalu kita lihat lagi, ini port ke slot ke-12, port ke-1. Nah, di sini kita masukin manual, formatnya seperti ini. Nah, baru ketemu ODP-nya. Kita copy ini, lalu kita masukkan ke data ini. Untuk menggunakan DAVA, pertama kita login dulu di emas.telkom.co.id. Lalu ini tampilan home-nya. Kita klik DAVA validation. Lalu di sini ada book operation. Maaf bila gambarnya kurang jelas, saya akan mencoba menjelaskannya. Book operation, kita klik, lalu nanti ada change subscriber terminal port. Nah, baru akan muncul seperti ini. Nah, di kolom service number kita paste yang tadi kita sudah copy, baru klik find. Lalu akan muncul seperti ini, data pelanggannya. Setelah itu kita klik select new configuration. Akan muncul seperti ini. Setelah itu kita klik device location, kita isi ODP yang telah kita cari. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Lalu kita klik ini, find device. Setelah kita klik find device, maka akan muncul data port yang tersedia atau biasa tulisannya itu IDL. Lalu kita harus mengecek ulang ke physical device apakah betul itu tersedia atau sudah diblok. Caranya kita buka UIM melalui physical device, kita cari ID JPON-nya yang tadi, kita search, nanti muncul seperti ini, lalu seperti ini. Nah, kalau di sini tidak ada tulisan blok,
maka port itu bisa digunakan. Tapi jika ada tulisan blok, kita harus membuka bloknya terlebih dahulu. Nah, misalkan yang di blok itu di port 3. Kita klik port 3 sini, lalu nanti di pojok kanan atas akan ada tulisan select page, kita klik, lalu ada condition, kita klik. Nah, di situ akan muncul yang bloknya. Kita klik bloknya, lalu kita delete di bagian atasnya. Nah, dari situ akan langsung otomatis tidak ada tulisan bloknya atau tersedia. Nah, bila data sudah lengkap, kita sudah menemukan port yang akan ditepati, port tersebut harus available atau ideal, kita akan klik update configuration dan menunggu sekitar 3-5 menit, lalu akan muncul tulisan well done, yang berarti data telah diupdate. Sebenarnya ada dua cara dalam mengupdate data pelanggan, tetapi dengan menggunakan Dava lebih mempercepat pengerjaan. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, saya harus mencari ODP pada data berupa Excel yang diberikan pembimbing lapangan. Kelebihan dari Dava yaitu mempersingkat waktu pengerjaan, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang diperlukan cukup lama saat loading dan update datanya. Banyak beberapa data yang actionnya sudah well done tetapi saat dicek ternyata tidak terupdate. Manfaat non-akademik yang saya rasakan yaitu lebih disiplin, bertanggung jawab, dan melatih kerjasama dalam tim. Sedangkan manfaat akademik yang dirasakan melalui plan ini yaitu saya jadi mengerti cara memanfaatkan data pelanggan, membagi mitra setiap STO, dan mengolah data service pelanggan. Dari ini sangat membantu saya dalam memberikan pengalaman di dunia kerja yang nyata. Saran yang bisa saya berikan yaitu sebaiknya pemberlakuan rolling unit secara merata dan teratur, agar semua peserta gladi dapat merasakan pengalaman kerja yang berbeda dan merata.